Aku tuh sangat yakin Pak Jokowi itu punya visi. Dan aku lihat dia punya visi yang panjang, yang besar gitu. Dan kalau dia bilang dia harus cawe-cawe katanya, ya aku pikir itu adalah bagian untuk memastikan bahwa visi ini tetap berada di jalurnya. Dan menurutku kalau dari 3 calon itu, ya kita bisa lihat nanti kepentingannya seperti apa. Maksudnya dan track recordnya sih. Track recordnya tuh seperti apa gitu. Kedekatan dengan kepentingan etnis Tionghoa tuh seperti apa. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang presiden pilihan teman-teman Tionghoa. Di sini ada seorang yang cukup memperhatikan banyak hal di negara ini, baik itu perkembangan politik, sosial, ekonomi, hukum, dan yang lainnya. Dan sekarang sedang marak berita yang berseliweran di sosial media terkait dengan pemilihan presiden yang akan kita lakukan kalau tidak salah bulan Februari 2024. Nah, di sini ada Noel. Halo Noel. Halo Bang. Oke. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu ya soal presiden. Kira-kira siapa sih presiden pilihan teman-teman yang Tionghoa ya? Nah, sejauh ini kan kita tiap hari ngelihat di sosial media para calon presiden ini kan mempromosikan diri kira-kira gitu ya, baik kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, tapi bagaimanapun kita hanya pilih satu orang untuk kandidat presiden Republik Indonesia, satu juga wakil presiden. Nah, dari 3 ini, kira-kira menurut Noel, 3-3 ini oke nggak sih jadi calon presiden? 3-3-nya mungkin oke sebagai calon presiden. Nah, kita ada 3 kan, ada Pak Anies, Pak Prabowo, sama Pak Ganjar. Pak Anies sama Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau menurutku nih, Pak Anies itu orangnya smart, ya dia pernah sekolah sampai S3, terus kemudian pernah menjabat sebagai gubernur, jabatan di birokrasi juga pernah punya pengalaman. Menteri juga pernah, Menteri juga pernah, meskipun singkat ya. Walaupun singkat ya waktu itu. Kalau menurutku sih dia oke lah. Maksudnya untuk jadi calon presiden ya cukup beralasan untuk dicalonkan. Gitu. Elektabilitasnya juga mungkin naik gitu. Terus Pak Prabowo mungkin ya sudah punya pengalaman juga mungkin paling pengalaman di antara 2 yang lain. Punya background militer, terus kemudian punya pengalaman di pemerintahan juga, bertarung di politik beberapa kali sebagai capres maupun pernah jadi cawapres juga waktu itu. Memimpin partai politik yang lumayan besar juga di Indonesia dan ya cukup oke lah. Yang ketiga Pak Ganjar. Pak Ganjar juga punya pengalaman pemerintahan yang cukup baik. Maksudnya dia selain pernah di eksekutif ya Bang, sebagai gubernur kan, 2 periode nih. Dia juga punya pengalaman di legislatif sebagai anggota DPR gitu. Kalau yang 2 yang lain kan mungkin nggak pernah punya pengalaman di legislatif nih. Tapi Pak Ganjar tuh keunikannya itu tuh, dia punya pengalaman selain di birokrasi, di eksekutif, dia punya pengalaman juga di legislatif gitu. Terus orang yang nasionalis juga, punya ide, punya gagasan yang besar, dan gak cuman gagasan yang besar aja, tapi mungkin dia juga karena dia berasal dari bawah nih, mungkin lebih relate lah dengan teman-teman, dengan masyarakat tuh lebih relate lah seperti apa. Orangnya juga sangat cair dengan masyarakat, dicintai rakyat, gak berjarak. Oke, berarti ketiga-tiganya itu sangat layak untuk dijadikan calon presiden. Iya. Karena punya prestasi dan juga punya banyak pengalaman ya. Betul. Nah,
Kira-kira nih, menurut Noel kalau dari yang 3 ini, kalau ini harus dipilih oleh teman-teman yang Tionghoa, kira-kira yang mana yang menurut Noel yang paling oke, yang paling relate untuk menjaga kepentingan etnis Tionghoa, keberadaannya, dan juga perjalanan hidupnya, bisnisnya di negara ini. Karena kita sama-sama tahu bahwa ekonomi negara ini juga dominan ada di apa ya, di tangan teman-teman yang Tionghoa ya. Ya, memang itu adalah fakta ya. Maksudnya banyak juga, walaupun saya nggak tahu dominan apa enggak ya sekarang ya. Cuman etnis Tionghoa ini juga jadi salah. Ya sebagai anak bangsa kan tetaplah punya saham di Republik ini gitu. Dan menurutku kalau dari 3 calon itu, ya kita bisa lihat nanti kepentingannya seperti apa. Maksudnya dan track recordnya sih. Track recordnya tuh seperti apa gitu. Kedekatan dengan kepentingan apa etnis Tionghoa tuh seperti apa. Kalau kayak Anies ya bicara track record aja sih Bang. Ya pilkada DKI seperti apa, terus udah gitu. Itu yang dia pernah masuk ke electoral system kan, itu kan salah satunya tuh. Terus udah gitu kalau Pak Prabowo, dia memang orang nasionalis juga. Sebagai orang tentara tentu dia sangat nasionalis. Cuman kan ada fakta sejarah juga tuh di waktu pas pilkada ya kalau nggak salah. 98. Mau 98 kayaknya enggak terlibat. Kerusuhan 98 tapi nggak tahu ya, ini dengar-dengar aja. Karena kan ya kalau itu kan kita nggak pernah mengadili beliau misalnya. Kalau misalnya itu diungkit-ungkit lagi kan kita juga cuman gitu aja gitu, nggak pernah diadili juga. Toh beliau juga waktu itu pernah kalau nggak salah diadili di ini ya, di Mahkamah Etik apa ya? Iya. Dan nggak pernah ada keputusan bahwa keputusan yang memang menyatakan bahwa dia melanggar HAM atau apapun itulah gitu. Cuman kalau aku sih ngeliatnya dari yang baru-baru aja, dari yang kayak pilkada DKI, bagaimana dia mengendorse Anies pada saat itu, berhadapan dengan Ahok. Terus tapi intinya gagasannya Pak Prabowo soal Indonesia yang maju dan lain-lain itu juga sebenarnya gagasan yang nggak baru juga sih. Apalagi kan beliau juga kan punya latar belakang bisnis ya, as a businessman gitu. Tapi saya pikir sih, ya kita juga harus melihat semuanya secara holistik gitu. Bagaimana kita melihat track recordnya dia, misalnya waktu pas ya itu dukung Anies itu seperti apa gitu. Terus Pak Ganjar, saya rasa Pak Ganjar lebih karena dia punya cerita yang kisah hidup yang mungkin lebih relate ke masyarakat gitu, sama masyarakat juga nggak berjarak, dan punya cita-cita besar dan saya harus bilang Pak Ganjar punya sejarah yang menunjukkan bahwa memang dia sangat toleran gitu. Dan saya pikir itu yang paling utama yang perlu dijaga gitu di negara ini. Jadi apapun urusannya, saya pikir kalau masalah toleransi itu adalah sesuatu yang mutlak lah harus kita jaga gitu. Karena kan kita multi etnis, terus multi ras dari beragam agama, multi suku gitu. Dan saya sih melihat Pak Ganjar dengan latar belakangnya dia, dan mungkin karena dia kader partai yang juga paripurna ya, melewati proses-proses itu, dan nasionalismenya juga nggak perlu kita ragukan lagi, dan orang yang sangat ideologis. Jadi saya pikir sih beliau cukup beralasan lah untuk dipilih. Punya hati di kalangan teman-teman Tionghoa ya. Kira-kira gitu. itu tentu Bang. Ya. Karena kan kita bicara soal track record aja ya. Maksudnya kita kan isi hati orang kita nggak tahu. Ya. Tapi kita lihat dari track record, fakta sejarah seperti apa, mana yang kira-kira lebih resisten, mana yang kira-kira lebih nggak resisten sama sekali, gitu. Mana yang merangkul, mana yang mungkin pernah jadi musuh atau gimana gitu secara politik ya. Gitu. Satu pertanyaan lagi, ini karena kita penasaran juga ya, kira-kira nih dalam
belakangan ini kan sudah muncul banyak dugaan bahwa Presiden Joko Widodo itu punya pengaruh besar untuk menentukan siapa yang akan didukung, kira-kira gitu. Kalau kalau misalnya Pak Jokowi mendukung Anies atau Prabowo atau Pak Ganjar, orang-orang bilang sudah dipastikan itu yang akan menang, kira-kira gitu kan. Betul. Nah, kira-kira menurut Noel nih, kan belakangan juga ada presiden katanya cawi-cawi gitu kan. Kalau betul memang Pak Jokowi melakukan itu, dan itu hak sebagai pribadi ya, apa sih sebenarnya yang jadi pertimbangan Pak Jokowi menurutmu? Tentu gini ya, aku tuh sangat yakin Pak Jokowi itu punya visi, dan aku lihat dia punya visi yang panjang, yang besar gitu. Dan kalau dia bilang dia harus cawe-cawe katanya, ya aku pikir itu adalah bagian untuk memastikan bahwa visi ini tetap berada di jalurnya, on the track lah gitu. Jadi pembangunan menuju negara maju itu berjalan, kira-kira gitu? Iya, karena kita ini punya bonus demografi, kita nih berada di situasi di mana negara kita tuh lagi diuntungkan gitu. Jadi apa yang sudah dijalankan ini tetap harus dijaga keberlanjutannya, agar jangan sampai kita kemudian kembali ke zero lagi, kembali ke reset mode ya kan. Kalau kayak gitu kan kayaknya ya berarti kita kurang bijak saja kalau harus kembali ke reset mode dan nggak memanfaatkan bonus-bonus demografi dan hal-hal lain yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi dengan kata lain ada beberapa tahap krusial yang harus memang dipastikan agar itu terus dilakukan oleh pemimpin berikutnya, kira-kira gitu ya. Jadi mungkin seperti pembangunan IKN, lalu kan pembangunan yang lain yang mengindikasikan bahwa Indonesia akan layak menjadi negara maju, kira-kira gitu ya. Ya intinya Indonesia ini kan sekarang on the right track untuk menuju ke negara maju. Salah satu upaya-upaya yang dilakukan juga ada yang berhasil, ada yang tidak. Itu itu sangat fair lah ya. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi intinya garis besarnya, arak-arakan besar ini nih sedang menuju ke arah yang menurut saya ya yang harusnya baik gitu loh. Baik dalam artian ya kita menuju ke arah menjadi sebuah negara yang maju gitu. Karena advantage yang kita dapat kayak bonus demografi dan lain-lain gitu. Dan itu harus kita manfaatkan. Gitu sih, Bang. Berarti kembali ke presiden pilihan, kira-kira siapa pilihan teman-teman Tionghoa gitu ya. Jadi dengan kata lain bahwa mereka punya preferensi sendiri, mereka punya history terkait dengan ketiga calon ini gitu. Jadi siapapun pilihan mereka itu adalah pilihan yang menurut mereka terbaik. Jadi mungkin kalau kita nggak pilih atau kita milih itu ada efeknya. Ya. Betul nggak? Betul. Ya. Jadi siapa pilihan presiden pilihan teman-teman Tionghoa, kita kembalikan kepada mereka. Dan terima kasih Noel udah memberikan tanggapan terkait dengan siapa presiden pilihan teman-teman Tionghoa. Terima kasih Noel. Ya, semoga bisa bermanfaat suggestion-nya, Bang.